Kerja, kerja, dan kerja. Bapak Ibu pasti tahu apa yang diungkapkan tadi. Siapa yang kira-kira sering mengatakan itu, Bapak Ibu? Presiden Jokowi ya, Bapak Ibu ya. Sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mendengar slogan kerja, kerja, dan kerja dikumandangkan dan diperdengarkan kepada Bapak Ibu sekalian? Apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara ketika mendengar Pak Jokowi mengatakan kerja, kerja, dan kerja? Ada yang terlintas sesuatu, Bapak Ibu? Apakah perkataan itu berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa ada sesuatu yang terbersit di hati kita? Mungkin Bapak Ibu, slogan itu akan memberi semangat bagi kita untuk bekerja. Memotivasi kita untuk bekerja dengan lebih baik, atau mengingatkan kita ketika kita bermalas-malasan untuk membuat hidup kita menjadi bekerja dengan lebih giat lagi. Dan mungkin ada banyak pemikiran yang lain yang terlintas di dalam benak kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudara, mengapa Presiden kita mengungkapkan slogan itu dan berulang-ulang dikatakan kerja, kerja, dan kerja? Apa yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, Bapak Ibu, mungkin ada hubungannya dengan revolusi mental. Mungkin dengan slogan itu Presiden kita ingin mengungkapkan bagaimana kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita sedang di revolusi mental kita, terutama mental yang malas bekerja. Mental asal kerja. Mental yang memandang kerja sebagai beban, sehingga ketika kita bekerja kita melakukannya dengan paksa, dengan berat hati, dengan bermalas-malasan. Itulah sebabnya Bapak Ibu di kalangan kita yang bekerja, ungkapan I hate Monday, thanks God It's Friday itu menjadi hal yang populer, yang sering kali diungkapkan oleh kita karena sesungguhnya kita segan, ogah, malas untuk melakukan pekerjaan. Siapa yang memiliki mental seperti itu, Bapak Ibu? Yang kalau hari Senin ogah, tapi ketika hari Jumat kita rasanya semangat untuk kerja karena sebentar lagi kita berlibur. Ungkapan ini, mental seperti ini dimiliki oleh banyak orang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus yang telah diperbaharui hidupnya. Tapi itu di luar sana ya Bapak Ibu. Di gereja sini mungkin tidak ada. Semoga ya Bapak Ibu. Tidak sedikit orang, termasuk orang Kristen, menganggap bahwa kerja adalah beban. Bahwa kerja adalah kutukan dosa. Itulah sebabnya kerja dilakukan dengan berat hati dan kerja seperti sesuatu yang menghimpit hidup kita dengan begitu beban yang berat. Karena kita pahami kerja itu adalah kutukan. Kalau seandainya dulu manusia tidak jatuh dalam dosa, mungkin tidak perlu bekerja. Kita menikmati hidup saja dan seterusnya.
Bapak Ibu, benarkah kerja adalah kutukan akibat dosa? Bapak Ibu kekasih Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam dua kisah penciptaan yang ditulis dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, dua kisah penciptaan ini pertama-tama menyatakan Bapak Ibu bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya kita berkuasa atas seluruh ciptaan. Dan agar kita manusia berkuasa atas seluruh ciptaan, maka Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk mencipta, yaitu beranak cucu, memenuhi bumi. Dan kemudian dengan memenuhi bumi, maka manusia mentaklukkan bumi dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Itu kisah penciptaan yang pertama, Bapak Ibu. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa, untuk menaklukkan ciptaan yang lain. Lalu di dalam kisah penciptaan yang kedua, di dalam Kejadian 2, disebutkan bahwa Tuhan menempatkan manusia yang diciptakannya itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Melalui dua kisah penciptaan itu kita dapati bahwa gambar dan rupa Allah dalam hal ini adalah Allah yang bekerja. Itulah sebabnya dalam kisah penciptaan yang pertama Allah bekerja menciptakan dalam 6 hari kerja. Lalu Allah menjaga dan memelihara. Dan kemudian Allah ketika ciptaannya jatuh di dalam dosa, kemudian ia memperbaharui ciptaannya itu dan kelak akan diciptakan baru dengan langit dan bumi yang baru, yang bebas dari segala dosa dan penderitaan yang mengikuti di dalamnya. Karena itu dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya dalam hal bekerja, Yesus pun mengatakan demikian Bapak Ibu. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah disebut sebagai sang pekerja agung. Karena Allah adalah pekerja, maka ia juga merancang manusia sejak awal agar manusia bekerja. Agar manusia bekerja menjadi rekan sekerjanya, menjadi wakil Allah untuk memelihara seluruh ciptaan dan kehidupan. Bapak Ibu, karena Allah menginginkan manusia juga bekerja yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka nasihat untuk bekerja Bapak Ibu itu bisa kita dapati di bagian-bagian lain di dalam kitab suci kita. Misalkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 Bapak Ibu, di situ ada nasihat agar kita manusia jangan malas, tetapi bekerjalah. Tepatnya ayat itu mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kemudian di dalam nasihat Paulus dalam Perjanjian Baru, orang juga dinasehati agar dia mau bekerja. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam iman Kristen, di dalam iman kita,
bekerja bukanlah kutukan akibat dosa. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancang manusia untuk bekerja dan ditempatkannya di dalam taman untuk mengusahakan taman itu. Bekerja bukan kutukan. Bekerja bukan karena kita berdosa sehingga kita bekerja. Melainkan bekerja adalah panggilan. Bekerja adalah tugas. Bekerja adalah mandat dari Allah agar kita menjadi wakilnya dalam memelihara kehidupan dalam seluruh ciptaan yang dipercayakan kepada manusia. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bekerja berarti kita memuliakan Allah. Dengan bekerja kita sedang meninggikan Dia, karena dengan bekerja kita mencontoh teladannya, kita melihat teladannya dan kita mengikuti teladannya sebagai sang pekerja agung. Dan itulah sebabnya Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai hari ini dan aku pun bekerja. Kalau Allah bekerja sampai hari ini, Kristus pun bekerja di dalam Roh Kudus, mengapa kita memandang kerja sebagai dosa, Bapak Ibu? Sebagai akibat dari dosa, dan itu merupakan kutukan. Dengan cara pandang firman ini Bapak Ibu, maka apapun yang kita kerjakan, seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 127, apakah itu membangun rumah, apakah itu mengawal kota, apakah itu mencari nafkah sampai kita berjerih lelah di dalamnya, bahkan sebagai ibu rumah tangga, dan apapun pekerjaan kita dipanggil Bapak Ibu bukan bekerja dengan terpaksa, bukan dengan bersusah hati, bukan menjadi beban, tetapi bekerja itu kita harus lakukan dengan segenap hati, dengan kerajinan, dengan ketekunan, dengan baik, dengan jujur, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, Rasul Paulus menasihati begini Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bekerja Bapak Ibu bukan semata-mata untuk manusia. Bekerja bukan semata-mata untuk majikan kita, bukan semata-mata untuk perusahaan di mana kita bekerja. Bekerja bukan semata-mata kita mencari nafkah di dalamnya dan memang kita membutuhkan itu. Kita mencari uang bukan semata-mata untuk itu, tetapi bekerja adalah untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, pekerjaan apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Itu dikatakan apapun juga pekerjaan itu. Yang tadi disinggung di dalam Mazmur 127 itu hanya sebagian kecil. Apapun juga pekerjaan itu, asal pekerjaan itu adalah untuk menjaga dan memelihara kehidupan yang lebih baik yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu, perintah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu di dalam Kisah Penciptaan yang pertama adalah mandat untuk mengelola bumi dengan banyak manusia, yaitu dengan beranak cucu sehingga bumi dipenuhi.
Dan dengan banyaknya hadirnya manusia, maka akan hadir juga aneka ragam keahlian dan talenta yang akan Tuhan karuniakan. Karena bumi yang luas ini membutuhkan berbagai macam bidang pekerjaan dan keahlian, di mana manusia dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalamnya, untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, misalkan saja untuk menjaga lingkungan hidup, agar lingkungan kehidupan kita, bumi ini lestari bagi anak cucu, di situ dibutuhkan banyak pekerjaan dan keahlian. Dibutuhkan ahli geologi, dibutuhkan ahli cuaca, ahli tanah, air, polusi udara, ahli yang mengelola sampah dan lain sebagainya, sehingga untuk menjaga lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup dibutuhkan banyak pekerjaan. Dan ada banyak orang yang bisa ambil bagian di dalam pekerjaan itu. Bapak Ibu, dengan ilmu pengetahuan teknologi dan internet yang semakin maju, dulu kita tidak terpikir bidang-bidang pekerjaan yang kemudian muncul akibat kemajuan ini, Bapak Ibu. Dan di situ pun Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian di dalamnya. Pekerjaan-pekerjaan yang secara ringkas bersifat daring, semuanya bisa kita lakukan melalui jaringan. Dan di dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus, Tuhan juga memperlengkapi dengan rupa-rupa karunia dan talenta agar gereja bisa saling melengkapi, bisa saling mengisi, sehingga berbagai macam bidang kehidupan dan pelayanan bisa ditangani dengan baik dengan orang-orang yang tepat sesuai dengan karunia dan talentanya. Setiap orang, Bapak Ibu, dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di bidangnya dengan cara Tuhan memberikan passion, memberikan ketertarikan, memberikan keahlian, memberikan talenta, memberikan karunia yang merupakan panggilan Tuhan agar kita ambil bagian di sana. Supaya apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, bukan dengan berat hati. Sehingga kehidupan, pelayanan, dimanapun kita ditempatkan, itu membawa kebaikan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Untuk kita lakukan sampai langit yang baru dan bumi yang baru tercipta atau dihadirkan sepenuhnya oleh Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sepenuhnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan setelah menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya, lalu Tuhan menempatkan ia di taman untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Firman ini mau mengajak kita dan mengingatkan kita untuk marilah kita bekerja. Marilah kita mengusahakan dan memelihara taman di mana Tuhan menempatkan kita masing-masing. Taman itu mungkin adalah keluarga kita, Bapak Ibu. Bukan kebetulan Bapak Ibu ditempatkan dalam keluarga di mana Bapak Ibu menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak. Dan Tuhan ingin kita mengusahakan dan memelihara taman keluarga itu menjadi kehidupan keluarga yang baik, yang dijalani sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
taman itu bisa juga adalah lingkungan di sekitar kita, di mana kita berada. Di tengah lingkungan RT dan RW, kita dipanggil di sana, ditempatkan oleh Tuhan di taman itu. Taman itu bisa juga gereja, Bapak Ibu. Lingkungan di mana kita hadir saat ini, sesama orang percaya. Taman itu bisa juga adalah tempat usaha, tempat kerja kita. Kita ditempatkan oleh Tuhan di sana. Dan taman itu juga bisa kota, dan yang lebih luas adalah negara dan bangsa ini. Kehadiran kita sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara taman ini dengan talenta, dengan keahlian, dengan karunia yang Tuhan berikan, supaya di mana saja kita hadir, di mana saja gereja ditempatkan Tuhan, semuanya itu akan membawa kebaikan, membawa perubahan, sehingga kehidupan dunia ini akan berjalan lebih baik dan lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ada orang-orang percaya yang menjalankan hidupnya bagai garam dan terang di tengah dunia ini. Kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan ini boleh menolong kita, mengarahkan kita untuk menjadi gambar dan rupa Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, sehingga hidup kita boleh memuliakan namanya. Amin.